Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun yang baru saya doakan segalanya bisa lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Amin. Nah, di samping saya atau di belakang saya sudah ada sebuah Honda Jazz GE8, yang mana dia adalah Honda Jazz generasi kedua yang dijual resmi di Indonesia. Dan saya sebenarnya udah pernah buat video reviewnya. Itu review lengkapnya kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau yang belum lihat bisa cek aja atau search di YouTube. Tulis saja Honda Jazz Alan Winanda, nanti akan keluar. Tapi warnanya sama juga, tapi mobil yang berbeda, bukan itu mobilnya. Nah, karena yang dulu itu transmisi matic, yang itu transmisinya manual. Jadi saya penasaran gimana rasanya nanti pas lagi dikendarai, karena akan lebih enak, lebih fun to drive. Karena Jazz sendiri juga dikenal dengan mobil di kelasnya hatchback yang sangat menyenangkan untuk dikendarai sendiri. Dan simak video ini sampai selesai. Honda Jazz GE8 tahun 2011. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sudah ada Honda Jazz GE8 di samping saya, yang mana itu dulu mobil pertama kali dijual di Indonesia itu tahun 2003 ya. Sebelumnya kan CBU yang Honda Fit itu Honda 2003 atau 2004 itu sudah knockdown. CKD itu Honda Jazz generasi pertama yang GD3. 2008 baru keluar itu generasi kedua, sampai di 2013 2014 digantikan dengan GK5 sampai 2021. Setelahnya memang udah nggak keluar lagi di Indonesia, tapi di luar negeri masih ada, dan digantikan sama Honda City SP kalau di Indonesia. Nah, Jazz itu kenapa sih masih banyak diburu orang, terutama di dalam kalangan anak-anak muda waktu dulu barunya ataupun di 2025 kondisi bekasnya. Kita lihat aja desainnya. Yang pertama itu desainnya memang sporty banget, keren. Biarpun dia mobil sudah berumur 2011, berarti udah 14 tahun, tapi mobil yang enggan terlihat tua. Dia nggak mau kelihatan tua, atau usia hanyalah sebuah angka. Keren ya bahasanya. Nah, itu emang masih kelihatan stylish, modis. Dan desain Jazz itu memang nggak usah dimodifikasi, udah keren, udah bagus, udah enak dilihat. Apalagi dimodifikasi, dan dia sangat modifable, part modifikasinya juga sangat banyak. Nah, kalau kita lihat lekukan garisnya itu tajam-tajam, kemudian bahasa desainnya itu tegas gitu ya. Dan ciri khasnya Jazz itu di bawah yang generasi kedua ya, itu ada kayak taringnya sedikit gitu. Nah, itu kemudian itu yang facelift pertama. Karena yang sebelum facelift itu di bawah grillnya ada list chrome-nya. Yang facelift kedua, facelift pertama ya benar, facelift pertama itu 2011, facelift kedua di 2013 itu grillnya sama seperti itu, cuman yang varian RS seperti itu ada emblem RS-nya di situ. Oh ya, by the way, itu yang varian RS ya, karena di bawahnya itu ada yang tipe S yang standar. Nah, dan kacanya itu besar banget, sampai kalau pasang kaca film pasti harganya mahal, karena kacanya Jazz itu lebar dan pemanjang gitu ke bawah. Nah, daripada lama-lama kita lihat aja mesinnya, karena disitulah letak kelebihan Honda Jazz yang sebenarnya. Jadi Honda Jazz itu punya satu varian mesin aja, 1500 cc, 4 silinder loh. Kapasitasnya tuh ringan karena memang kecil. Nah, Jazz itu memanfaatkan Honda merancang Jazz itu memang memanfaatkan keluasan kabin dalamnya supaya penumpang itu rasanya nyaman. Jadi biarpun mobilnya kompak, tapi rasanya itu lebih lega, lebih luas daripada kompetitor yang lainnya kayak Chery sama Swift ya. Jadi dia itu engine bay-nya, ruang mesinnya itu memang sangat kecil sekali, sampai kalau ganti busi itu harus ngelepas itunya dulu. Nah, itu emang agak ribet sih. Nah, mesinnya itu 1500 cc, 4 silinder, kodenya L15A, iVTEC, dan dia itu SOHC, karena DOHC baru ada di L15Z yang udah dipakai City dan kawan-kawan yang City hatchback ya. Nah, dia punya keluaran tenaga 120 PS atau 118 HP, torsinya 145 Nm, yang mana tenaga itu terbesar di kelasnya pada waktu itu. Selain juga ada dibanding dengan kompetitornya seperti Toyota Yaris, Suzuki Swift,
Kalau ditanya Ford Fiesta juga 120 PS ya, tapi Fiesta yang itu varian yang 1600 cc, bukan yang 1400. Kalau yang Fiesta yang udah generasinya udah iya, habis itu keluar generasi berikutnya kan Fiesta yang 1500 cc, itu tenaganya nggak sampai segitu. Jadi dengan mesin 1500 cc dia merupakan tenaga yang terbesar di kelasnya pada waktu itu. Sampai sekarang juga sih kayaknya yang udah City Hatchback itu 121 PS, dan dia penggeraknya jelas roda depan karena mesinnya transversal. Transmisinya ada dua, transmisi Matic 5 speed dan juga manual 5 speed juga seperti itu. Maticnya aja udah enak, apalagi karena dilengkapi dengan pedal shift, bisa di mode manual juga, apalagi yang manual benerannya pastinya akan lebih enak dikendarai. Nanti kita coba pas lagi jalan gimana rasanya. Nah, di bagian samping sebuah Honda Jazz G8 kelihatan banget ya, kalau dari samping aja pilarnya itu, yang pilar A-nya itu panjang banget, menandakan kalau kacanya itu emang panjang, lebar dan memanjang banget gitu. Dan memang dari samping tuh nggak ada garis-garis yang tajam kayak seperti yang di depan ya, tapi tetap nggak tahu kenapa siluet bodinya tuh enak aja dilihat tuh. Nah, itu langsung melengkung ke atas gitu ya, jadi kayak mouse komputer atau laptop gitu. Nah, handle pintunya itu belum yang model tarik, masih model cunggil kayak gitu, dan dia sewarna dengan bodi. Nah, yang beda itu emang velgnya itu diganti dengan Jazz, bawaannya originalnya Honda Jazz GK5 atau generasi ketiga, tapi yang mana profil bannya itu sebenarnya masih sama, ring 16 juga, dengan ukuran ban 185 R16, dan dia pakai Dunlop SP Sport LM705, itu ban mahal dan keren juga, ngegripnya enak juga. Oh, saya nggak di-endorse ya, tapi kalau yang mau endorse silahkan. Saya terbuka banget. Nah, sampai ke belakang juga asik dilihatnya, itu barangnya mobilnya itu masih keren, masih seger banget. Itu kenapa pohon bisa tahu sampai turun ke bawah ya, padahal tadinya ke atas itu loh. Nah, antenanya itu belum shark fin, jadi masih model short pull seperti itu, dan ya itu enak banget dilihatnya dari apa namanya, bodinya, dari desainnya dari samping itu. Dan langsung aja kita bahas ke belakang. Oh ya, sebelumnya Jazz yang generasi itu rem depan dan belakang masih cakram, karena yang generasi ketiga GK5 rem belakangnya itu udah diganti tromol. Jadi kalau pengen Jazz yang rem belakangnya masih disc brake, ya belinya paling enggak yang GD3 generasi pertama atau yang G8 generasi kedua. Honda Jazz generasi kedua di bagian belakang. Nah, itu baru kelihatan lagi sudut-sudut garisnya, sudut-sudut bodinya tegas banget, itu lekukannya tajam, ada kayak gitunya. Dan dia sebenarnya belum ada kamera parkir, itu pasangan sendiri dengan terkoneksi dengan head unitnya, karena Honda itu dulu masih pelit. Honda Jazz yang varian RS, yang Matic pun setahu saya itu belum ada sensor parkirnya tuh, nggak ada, ya kan? Masih enakan Yaris sama Swift ya. Jadi kalau mundur itu ada warningnya, dia nggak ada sama sekali, tapi tetap aja ada defogger kaca belakang, tuh emblem RS, iVTEC, Jazz. Nah itu, dan itu emblem Hondanya, dan wipernya sebenarnya itu tidur, nggak berdiri, tapi saya nggak tahu kenapa bisa berdiri kayak gitu ya. Mungkin yang punya itu suka berdiri, maksudnya posisi wipernya kayak gitu ya kan. Nah, kita langsung buka aja. Oh ya, ada spoilernya juga. Bagasinya tuh, kelebihan Honda Jazz adalah bagasinya tuh luas, gede seperti yang tadi saya bilang, karena memang memanfaatkan kelapangan kabin dalam dalam kabinnya. Dan itu yang kena imbasnya adalah engine bay-nya yang kecil atau sempit, ruang mesinnya, dan dia emang gede banget. Kapasitas bagasinya. Situ ada ban serep, velgnya juga aslinya bawaannya Honda Jazz, ada dongkraknya, toolkit macem-macem. Nah, kalau masih kurang gede, ya itu bisa buat kalau sore ngopi-ngopi juga di situ, nyantai rasanya ya kan. Dan di situ ada lampunya juga. Kalau masih kurang besar, itu bisa dilipat. Nah, rata lantai itu juga bisa dilipat rata lantai. Oh sorry, di situ tuasnya agak bermasalah. Nah itu. Nah, buat piknik enak juga tuh, biarpun mobil compact buat keluarga, rumah tangga baru, atau yang anaknya nggak banyak, itu mobil pas banget. Yuk langsung kita bahas di dalamnya. Nah,
di bangku baris kedua atau yang paling belakang ya, karena dia cuman 5 seater atau 2 row aja itu. Nah dari door trimnya dulu deh, itu ada power window dan bahannya sendiri plastik keras. Di situ ada sedikit fabriknya, ada cup holdernya sama speaker. Nah itu ruang kabin dalamnya itu emang gede banget. Coba kalau saya coba mau berdiri ya, itu aja. Nah lumayan loh, sama Yaris gedean Jazz beneran. Nah tapi bagaimana dengan apa namanya, legroomnya itu lega banget, luas. Ada kantong penyimpanannya juga di belakang situ, dan kaki kalau mau selonjoran di bawah jok depan juga masih bisa. Ada headrestnya, wah enak banget, dan itu sebenarnya bisa disetting. Nah itu tegaknya, nah kemiringannya itu sudutnya bisa disetting, dan tentunya bisa nggak ya? Oh nggak bisa, karena dia cuma ngunci sekali. Oh iya bener, cuma ngunci sekali aja. Dan pastinya ada seat belt 3 titik di pinggir, di tengah ada 1 situ tapi cuma 2 titik. Tapi sorry agak batuk. Nah kelebihannya dia itu selain bagasinya besar, dia juga udah ada fitur ultra seat. Jadi dia sebenarnya buat, bentar saya kasih lihat ya, buat nyimpan barang yang tinggi yang akan kita bawa pakai Honda Jazz. Tarik aja bangku belakangnya, bagian bawahnya itu ke atas. Nah tuh gitu. Nah kemudian buat ngunci itu harus dilipat gitu. Nah sorry, nah gitu, joknya akan terkunci, tapi ada kantong rahasianya tuh, buka, dibuka. Nah itu, jadi kalau mau nyimpen barang-barang rahasia supaya di rumah pasangan kita nggak tahu, HP atau apalah, nah itu dokumen yang penting, yang lengkap, yang apa namanya, yang sangat berharga, bisa juga di situ. Jadi tahu deh saya buat kontennya kan. Tapi jangan ya, kalau nyimpen barang tuh paling nggak di situ yang sekiranya aman aja, jangan yang gampang panas nanti bisa meledak ya. Kayak apa namanya, barang elektronik gitu, nanti kan lupa kalau ditaruh di situ. Nah gitu, sama di situ ada 2 cup holder juga, dan itu udah retract, hand gripnya ada gantungannya juga. Yuk langsung kita bahas ke depan. Kalau dalamnya sih lega banget, buat jalan luar kota juga asik. Ya di bangku paling depan itu yang di driver seat ya, itu apa namanya, itu ada kantong door pocketnya juga cukup gede juga, ada cup holdernya 1 situ. Power window-nya yang auto itu cuman yang driver aja, sama ada door lock sama window locknya. Yang lainnya jendelanya belum auto. Nah bentar saya kasih lihat dulu kuncinya sih sama kayak Honda-Honda yang lainnya, cuman itu udah dikasih cover aja jadi kelihatan lebih keren. Nah kayak gitu. Dan bentar, gelap nggak ya? Oh kelihatan. Oh ya kelihatan. Nah begitu kita langsung di dalam bangku paling depan, yang kerasa itu langsung nuansa sportinya. Apalagi kalau udah lihat desain setirnya itu, nah kan itu trispoknya, kemudian tombol klaksonnya di tengah, speedometernya, dashboardnya itu emang keren banget, anak muda banget. Pandangannya ke depan itu juga luas, ada 2 airbag ya. Sorry, di penumpang sama di driver, di setirnya. Dan head unitnya sih udah diganti, tapi di situ tempat penyimpanannya itu ada gede tuh. Barangnya banyak juga, jangan dibuka ya kan, siapa tahu rahasia. Itu ada cup holder 1 di situ 1, kemudian bisa dikasih AC juga biar dingin, dan di situ ada tempat buat nyimpan HP kayaknya ya, atau ya barang-barang kecil lah kayak rokok atau korek gitu. Tapi jangan lupa dibawa kalau korek, ntar kalau kepanasan di dalam mobil hati-hati aja. Nah sampai ke knop-knop AC-nya itu juga didesain keren banget. Jadi dia memang apa namanya, enggak elegan atau mewah gitu ya, tapi lebih ke arah sporty itu tadi. Di situ kantong penyimpanannya banyak tuh, bisa buat kacamata, minyak wangi. Cup holdernya juga ada lagi di situ 2 ya, rem tangannya model tarik, dan transmisinya manual. Itu yang jadi bikin saya jadi penasaran, pengen coba mobilnya. Pengaturan AC-nya juga cukup lengkap arahnya. Yuk di atasnya tuh itu ada kacanya, sun visornya yang situ nggak ada.
Oh, itu lampu dalamnya. Loh, tumben-tumbenan loh driver dikasih hand grip. Biasanya nggak dikasih ya kan? Ngasih hand grip tapi nggak ngasih sensor parkir. Wah, gimana coba? Yuk, nyalain mobilnya. Langsung kita bawa jalan. Wah, meterin dulu. Nah tuh speedometernya tuh, oh ya speedometernya nyalain dulu ya. Suara starternya khas L15A kayak mobil-mobil Honda 1500 cc yang lainnya. Nah, speedometernya itu warnanya amber orange. Di paling kanan ada petunjuk bahan bakar, ada door, ya petunjuk pintunya, seat belt, ya standar lah ya, handbrake, RPM. Kemudian nyalain AC dulu, panas. Speedometer dan di situ, oh, sorry. Oke, lanjut. Odometer, ada range, sisa jarak berkendara, trip, full consumption, sama di situ konsumsi bahan bakar real time-nya. Dan daripada kelamaan, langsung kita bawa jalan mobilnya. Kita rasakan gimana kalau pas lagi dibawa jalan Honda Jazz G8 generasi kedua dengan transmisi manual. Yuk jalan. Nah, saya sudah mengendarai sebuah Honda Jazz RS G8 dan yang pertama kali saya rasakan itu posisi nyetirnya emang enak banget. Pas ya, ergonomi sekali. Posisi tangan ke setirnya itu pas, kemudian kaki ke pedal juga enak gitu. Ya apalagi ditambah dengan desain setir dan juga dashboardnya yang ya memang sporty. Jadi baru nyetir aja, baru keluar dari jalan gitu ya, keluar dari komplek itu rasanya langsung semangat nyetirnya. Jadi emang enak banget. Posisi nyetirnya itu rendah, kemudian ditambah lagi dashboardnya itu juga rendah. Jadi visibilitas kita keluar itu sangat leluasa. Pandangan kita ke segala arah, ke depan, samping, ke belakang itu jelas banget. Nggak ngerasa terhalang sama sekali. Lihat spion tengah ke belakang juga jelas. Nah itulah enaknya posisi driving Honda Jazz. Sorry agak itu ya, karena lagi flu, agak batuk sedikit. Nah saya lagi lewat speed bump. Nah kalau emang bantingan suspensinya itu emang kerasa lebih, sebenarnya bukan keras ya, atau lebih tepatnya itu kaku. Jadi kalau pengen yang lebih nyaman ya ada Toyota Yaris, ke kompetitornya, atau Suzuki Swift, itu rasanya lebih empuk. Kalau di Jazz emang kerasa lebih rigid, lebih stiff. Tapi kelebihannya dengan setting suspensi itu, handlingnya itu terasa lebih enak. Kalau dipakai belok kenceng, manuver yang cepat, itu rasanya tajam banget. Atau di jalan tol yang kecepatan tinggi, yang konstan gitu, mobilnya itu rasanya stabil. Nah itulah kelebihan dari Honda Jazz. Tapi kekurangannya itu tadi, rasanya memang agak kurang nyaman. Ditambah lagi dengan suara road noise-nya itu emang kedengeran banget. Suara perputaran roda ke aspal itu emang ya kedenger dari dalam. Itu mobil-mobil Honda yang lainnya memang kebanyakan seperti itu. Tapi untuk suara mesin, suara kendaraan yang lewat itu masih bisa diredam dengan baik. Cukup senyap juga, tergolong baik juga untuk mobil di kelasnya. Nah selain pengendaliannya yang enak, setirnya itu rasanya juga responsif. Tuh saya belokin dikit ya setirnya tuh. Nah mobilnya itu langsung ngikut gitu aja. Jadi direct banget respon setirnya. Mungkin kalau anak kecil dikasih tahu orang tuanya itu langsung nurut gitu ya, nggak bilang nanti apa enggak gitu. Jadi emang ya mungkin itu ya kelebihan Honda Jazz yang kenapa mobil itu masih banyak diburu orang gitu, apalagi anak-anak muda. Nah gimana transmisi, rasanya nyetir pakai transmisi manual. Koplingnya sendiri ringan, koplingnya nggak berat sama sekali, enak. Kemudian sorry tadi ada truk agak gede lagi nyebrang. Nah saya lanjut lagi. Koplingnya sendiri enak, ringan, nggak berat. Kemudian respon gasnya juga asik gitu. Jadi coba ya,
dengan kekurangan yang saya sampaikan tadi. Kelebihannya adalah dengan performa mesinnya, kita tarik jalan pas lagi sepi, kan, wah itu loh enaknya mesin-mesin Honda, karena dia bermain di putaran atas. Jadi memang torsi bawahnya itu rasanya agak kurang ya, kurang nendang atau belum begitu kerasa gitu. Tapi begitu di putaran tengah sampai atas, di atas 3500 rpm, itu mobil rasanya narik banget. Tenaga 120 PS atau 118 HP nya itu baru kerasa, ditambah dengan torsi 145 Nm itu ya, itu. Dan nyetir itu rasanya tambah semangat gitu loh. Jadi nggak pengen berhenti, pengennya jalan aja terus gitu. Kadang-kadang buat kita ya senyum-senyum sendiri kayak saya yang lagi ada di mobil gitu ya. Tapi biarpun dia tenaganya besar, konsumsi bahan bakarnya itu bisa dibilang masih ya tergolong hemat. Karena kalau kita lihat di MID itu, nah itu masih bisa tercatat 11,7 km per liter, yang mana untuk mobil dengan ukuran kompak seperti Honda Jazz, dengan tenaga mesin yang besar juga di kelasnya, itu masih bisa dibilang hemat. Tapi itu dengan catatan untuk cara nyetir yang normal ya, artinya kakinya sekolah, nggak sering dibejek-bejek dan nggak banyak macet seperti ya saya kan di Semarang ya. Kalau di Jakarta mungkin lalu lintasnya, trafiknya lebih crowded, lebih padat atau sering macet gitu, mungkin konsumsi bahan bakarnya juga bisa berbeda. Dan kalau nyetir manual di Jakarta pastinya akan lebih capek. Tapi nyetir Honda Jazz yang manual itu rasanya emang tuh, dan pindah giginya itu rasanya ngeklik gitu, jadi kayak kliki gitu loh, nggak ada nggak ada spellingnya di tuas transmisinya gitu. Ya itulah memang mobil yang diciptakan untuk anak-anak muda atau untuk kalian yang masih berjiwa muda. Artinya usia memang hanya sebuah angka. Nah, saya udah bawa jalan mobil itu, biarpun nggak lama dan nggak jauh, yang deket aja ya, karena waktunya juga maaf terbatas gitu. Nah, Honda Jazz itu yang generasi kedua, yang G8 transmisi manual. Tentunya pilihan matic atau manual itu selera masing-masing ya. Tapi kalau dalam hal desain, dalam hal model, bentuk mobilnya itu masih enak banget, masih keren buat dilihat, nggak kelihatan tua. Mobil yang memang menolak tua banget dari dalam hal bentuk dan modelnya itu. Kemudian dengan keasikan berkendaranya, dengan performa mesinnya, apalagi transmisi yang manual, yang matic juga bisa dibuat manual mode, pindah aja ke S, kemudian pakai pedal shiftnya, itu juga rasanya nyenengin banget. Sama handlingnya yang stabil, kemudian kemampuannya untuk melibas kalau manuver itu rasanya ya itu tadi, karena pengendaliannya yang tajam ya, jadi rasanya itu nyenengin banget. Dipakai di jalan tol Trans Jawa yang panjang gitu, rasanya segala kekurangannya itu bisa terbayarkan dengan performa mesinnya dan juga handlingnya yang mantap gitu. Nah, kemudian nggak heran kalau dulu waktu masih barunya itu banyak banget peminatnya. Bekasnya di 2025 juga masih banyak diburu orang, terutama di kalangan anak-anak muda atau mereka yang usianya nggak muda lagi tapi pengen berjiwa muda atau terlihat muda, ya pakainya Honda Jazz gitu. Memang terkenalnya banyak kan yang pakai cewek, tapi laki juga banyak gitu kan, nggak masalah juga. Nah, pajaknya sendiri itu kalau nggak salah saya tadi lihat di STNK sekitar 2 jutaan lah untuk plat H Semarang ya tentunya. Nah, gimana menurut pendapat Anda tentang Honda Jazz G8? Saya tulis di kolom komentar di bawah. Kita belajar sama-sama, yang punya Honda Jazz atau yang pernah punya varian atau tipe apa aja, generasi yang mana aja, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian video dari saya tentang Honda Jazz G8 generasi kedua yang transmisi manual. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.